Untuk membahas tentang penghentian kasus ini sudah hadir di studio Kompas TV Roy Suryo, Wakil Ketua Umum dari Partai Demokrat maksud kami, dan juga melalui sambungan telepon hadir Bapak Antasari Ashar dari kediaman di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Antasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sebelah saya nih mungkin Bapak juga menyaksikan di layar televisi di rumah ada Mas Roy Suryo. Pagi Mas Bayu. Ya. Pagi juga semua pemirsa Kompas. Pagi Pak Antasari. Selamat pagi Mas Roy. Ya. Ya, kita ketemu lagi dan Pak Antasari saya langsung ingin Bapak mendengar kemungkinan besar akan dihentikannya kasus yang Bapak laporkan ke kepolisian ini kapan Pak? Saya pun tahu dari media juga yang menyampaikan bahwa katanya kasus saya akan SP3. Saya katakan belum ada SP3 lah, itu baru penyelidikan kan? Ya. Belum penyidikan. Oke. Dan kemudian Bapak ada di mana? Saya di Palembang kemarin. Oh, oke. Tapi pagi ini sudah di Jakarta ya. Apa Ya. Pak, menurut Bapak yang kemudian ya, tidak akan dilanjutkan ini bagaimana kemudian? Apa yang bisa kami dengar dari Bapak? Kecewakah atau bagaimana Bapak? Saya seorang mantan penegak hukum ya. Ya. Jadi tidak ada istilah kecewa atau tidak kecewa. Masalah ini kan sudah saya serahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim. Hanya saja kalau memang penyelidikan tidak dapat ditingkatkan tahap penyidikan, saya mencoba tentu akan dijelaskan kan oleh pihak penyidik. Ya. Nah, kalau memang bukti-bukti atau calon alat bukti yang saya tawarkan untuk diperiksa sudah dilakukan dan memang tidak ada, kemudian fakta itu menjadi fakta hukum, ya saya bisa menerima. Artinya, kalau penyelidikan sudah maksimal, ya saya harus menerima. Ya. Nah, jadi begini Pak Antasari, ini kalau saya ingin bertanya ke Bapak nih, kita jadi belajar juga bagaimana kemudian menyikapi hal-hal seperti ini secara hukum kan. Baru saja Bapak katakan kalau penyidik nanti sepenuhnya sudah mengatakan hal tersebut dan menjelaskan kepada kita atau Bapak begitu ya. Nah Pak, itu jadi Bapak ingin ketemu begitu dengan penyidik atau bisakah ini terjadi di dalam hukum kita di mana penasehat hukum Bapak nanti akan menerima penjelasan dari kepolisian secara jelas begitu bahwa ya ini memang tidak bisa naik ke tingkat berikutnya, tidak ada bukti baru. Begitu ya Pak? Biasanya seperti itu. Artinya ketika penyidik melakukan penyelidikan dan tidak dapat di tingkat ke penyidikan, tentunya kita akan dijelaskan apa kesulitan mereka dan lain-lain. Karena ini masalah sudah cukup lama, saya bisa memahami kok. Ya, nanti kita sambung nih Pak ya di titik ini. Saya mau ke Mas Roy Suryo dulu. Kenapa Mas Roy kami hadirkan di sini bagi Anda yang mungkin kenapa ada Mas Roy ini di sini begitu ya? Karena ada nama Pak SBY yang waktu itu namanya ada di dalam laporan Pak Antasari untuk kasus ini begitu. Meskipun sebenarnya saya hormat kepada Pak Antasari juga. Ya, Pak Antasari tidak menyebut nama Pak SBY. Ya. Pak Antasari hanya mencari keadilan. Ketika waktu itu kasusnya tidak berlanjut atau katakanlah sebenarnya ada beberapa bukti teknis seperti misalnya SMS yang tidak tercatat dalam CDR ya, Call Data Record Information, dan sayangnya itu tidak bisa diangkat kembali, istilah teknisnya begitu, tidak bisa diangkat kembali karena sudah ada periodisasi waktu, jadi kemudian polisi tidak bisa menemukan kalau mungkin istilahnya apa ya, kalau sudah dalam bukti itu alat bukti baru novum gitu ya. Tapi intinya adalah ya kami juga mengapresiasi kalau Pak Antasari sudah menerima ini, tapi sejak awal ketika waktu itu Pak Antasari menyampaikan, kita juga ngobrol waktu itu Mas Baidi di awal-awal waktu itu, saya juga kaget ketika Pak Antasari menyebut nama Pak SBY. Tapi sudahlah, ya ini sudah dan saya kira semua pihak sudah melaksanakan dengan baik proporsinya masing-masing. Pak SBY juga gimana reaksinya? Ya, gini, kapan mendengarnya juga saya ingin tahu. Beliau sih pasti tersenyum ya dengan ini. Cuman saya juga mohon maaf juga karena waktu itu ada memang tim yang juga menangani ini, tim hukum, dan memang sempat juga melaporkan case ini. Nah, kita tunggu saja perkembangannya. Tapi intinya biar masyarakat sekarang saya kira lebih memerlukan
kondisi yang lebih baik ya dibandingkan dengan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu saat ini. Moga-moga kalau nanti suatu saat ada hal lain yang bisa ditemukan, mungkin Pak Boyamin Saiman dan kawan-kawan, tim lawyernya Pak Antasari ini bisa mencari hal lain. Saya kira itu bagus ya untuk Republik ini. Polri juga bisa ke dalam lebih baik lagi dalam membuat alat bukti. Misalnya case yang sama kan juga bisa sama kalau kita belok sedikit. Misalnya orang sekarang sedang melihat ada bukti chatting katakanlah yang tidak pantas antara Firza Hussein dan Rizik Sihab gitu misalnya. Itu nanti juga bisa dicari hal yang sama kayak gini gitu loh. Kalau misalnya suatu saat. Tapi artinya ini bukti kepada kita bahwa teknologi itu juga ada keterbatasannya. Tapi kedewasaan, kelegoan Pak SBY waktu itu untuk bisa tidak kemudian membuat meskipun sudah diucap oleh Pak Antasari dan Pak Antasari sekarang itu menurut saya bagus untuk pelajaran masyarakat. Nah, Pak Antasari dengan apa yang kita dengar nih sikap dari Pak SBY yang ya biasa saja untuk mendengarkan bagaimana kemudian kasus ini memang tidak bisa menemukan bukti baru, paling tidak itu yang kita dengar saat ini, kemungkinan besar tidak akan dilanjutkan. Tapi sebenarnya yang kemudian menjadi pertanyaan kita begitu, apakah memang bukti-bukti yang Bapak sudah sampaikan, kemungkinan bukti-bukti yang Bapak sudah serahkan ke kepolisian memang tidak kuat atau bagaimana? Nah ini memang belum jelas sekali begitu, tapi kuat kan Pak bukti-bukti yang dari Bapak? Kalau enggak kan Bapak nggak akan lapor ke kepolisian begitu? Begini Mas Roy, saya memberikan apresiasi ke Mas Roy ya. Artinya tidak ada masalah yang bisa diselesaikan. Apakah apa istilahnya yang sering kita dengar secara tabayun gitu ya, kita selesaikan. Karena begini, saya mendatangi Barreskrim pada waktu itu membawa CDR. Nah, Mas Roy paham itu, kalau detail record itu saya bawa. Itu memang sudah pernah diperiksa di pengadilan tingkat pertama. Yang pada saat itu ahli dari Bandung, TB menyatakan bahwa tidak ada SMS Antasari. Nah, loh kenapa jaksa masukkan itu dalam dakwaan? Ini pertanyaan saya sebetulnya. Makanya saya minta juga penyidik periksa jaksanya. Periksa jaksa sebagai apa pihak lah di dalam perkara ini. Kenapa Anda masukin ini? Data dari mana gitu loh. Nah, sementara yang saya inginkan melaporkan saya adalah kalau masalah tidak ada SMS itu sudah selesai lah. Tapi masalahnya adalah siapa pelaku? Kalau memang penyidik menyatakan atau jaksa meyakini itu ada, siapa pelakunya? Akhirnya jangan sampai ada pihak lain yang membuat yang atasnamakan nama saya. Kan sekarang banyak juga kesempatan ini juga, khusus untuk Mas Roy juga ya dan teman-teman yang lain yang di luar sana. Saya lihat ada 3 Twitter atas nama saya. Itu palsu semua, Mas. Saya tidak pernah punya Twitter, Mas. Kita harus hati-hati seperti itu, Bapak. Untuk para pihak yang pernah membaca itu, tolong dianggap tidak pernah ada itu. Nah, seperti ini. Dan sampai hari ini juga saya mencarinya sulit. Saya bukan ahli IT. Sulit. Nah, seperti juga ini. Tidak ada SMS. Tapi dalam dakwaan kok dimasukkan. Membawa saya ke pengadilan. Sebagai motif. Nah, tapi siapa pelaku itu saya minta tolong penyidik untuk mencari sebetulnya dalam laporan saya itu. Tapi kalau penyidik tidak ditemukan itu ya saya sudah maklumi lah. Penyidik juga manusia, keterbatasan juga ada. Sudah saya maklum lah sudah. Gitu. Dan saya juga tidak bisa ambil langkah pra peradilan karena itu penyelidikan kok. Betul. Tapi juga gini Mas Bay. Memang yang jadi sebetulnya Pak Antasari ini saya menangkapnya penasaran kalau begitu siapa begitu. Betul. Dan tapi yang inti juga ya sekali lagi kita bersimpati terhadap kasus Pak Antasari. Tapi yang kedua adalah memang yang kemarin itu ada seolah-olah Pak SBY tahu kasus ini dan kemudian punya kewenangan. Sekali lagi kami tegaskan Pak SBY orang yang sangat menghargai hukum, sangat tidak pernah melakukan intervensi apapun dan Pak SBY itu apa di depan apa di belakang sama. Tidak di depan bermulut manis. Oh nanti kan kita tegas gini. Tapi di belakangnya kasak kusuk gitu enggak. Beliau jadi artinya kalau sampai waktu itu mungkin tidak ada intervensi yang diharapkan dari Pak Antasari, dari Pak SBY kepada kasus Pak Antasari, saya kira juga dalam setiap kasus pun Pak SBY juga tidak pernah mengintervensi. Jadi dalam kasus ini
ini urusan yang ada dan saya kira tidak perlu lagi ada misalnya komentar yang lain ya. Kalau misalnya case lain yang diteruskan oleh tim bagian hukum itu biarkan tim bagian hukum. Nah, tapi artinya untuk case Pak Antasari, saya juga berharap moga-moga nanti suatu saat ada teknologi lain. Ya. Nah, Mas Roy, tadi Pak Antasari sudah menjelaskan, ini maksudnya bukan ke siapa-siapa. Rasa penasaran dirinya lah yang kemudian melaporkan ini supaya dia ingin tahu begitu. Nah, di sisi ini mudah-mudahan ini bisa dimengerti kalau Pak SB dengar juga begitu. Nah, tadi ada laporan juga pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tim hukum dari Demokrat pada waktu itu. Saya ingin tahu setelah ini akan seperti apa kasusnya. Akan dicabutkah atau tidak, karena kita sudah mendengarkan penjelasan ini. Tetap bersama kami, Pak Antasari tetap bersama kami di Line Telepon.